Nah, teman-teman, pertolongan pertama untuk luka bakar itu penting ya untuk kamu lakukan agar tidak memperparah kondisi luka bakar kamu. Kita bisa membaginya berdasarkan jenis luka bakarnya. Yang pertama, untuk jenis luka bakar yang ringan atau superficial tadi ya, itu tentunya harus menjauhkan dari sumber panasnya dulu. Hindarkan misalkan dari api atau hindarkan dari sentuhan logam panas tadi atau sumber-sumber lain yang memang nyata menyebabkan luka bakar. Nah, kemudian dinginkan area tersebut dengan menyiram air yang mengalir dengan suhu normal. Ingat, bukan es ya atau menggunakan air dingin, tidak boleh. Harus tetap menggunakan suhu yang normal selama kurang lebih 10-20 menit. Mungkin yang mudahnya teman-teman bisa menyalakan keran sambil mengalirkan area yang terkena tadi agar panasnya bisa ikut terbuang oleh aliran air tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa menutupi luka bakar tersebut dengan menggunakan kasa steril ya atau kain yang bersifat tidak menempel di kulit, karena jika menempel malah akan menyebabkan iritasi lebih lanjut. Nah, jika muncul lepuhan atau blister tidak boleh dipecahkan karena bisa meningkatkan resiko infeksi. Gunakan juga pereda nyeri ya kalau teman-teman merasa nyeri yang ringan seperti ibuprofen, paracetamol untuk mengurangi kondisi yang kurang nyaman di tubuh tadi. Kemudian tata laksana pada luka bakar derajat yang lebih berat, sedang berat ya, yaitu adalah derajat 2 dan juga derajat 3. Jika pakaian tadi menempel lekat pada luka, jangan coba-coba untuk melepaskan pakaiannya karena akan memperparah luka tersebut akan terbuka bersama pakaian tadi. Nah, sama seperti luka bakar ringan, siram terlebih dahulu area yang terkena dengan menggunakan air mengalir atau bisa juga dengan menggunakan NaCl selama beberapa menit, bisa sampai 20 menit, tapi tidak boleh disiram dengan menggunakan air es karena akan memperparah luka bakar tersebut. Luka bakar tentunya yang derajat sedang atau berat bisa menyebabkan shock karena kehilangan cairan secara berlebih. Jadi penting untuk tetap menjaga korban tetap hangat agar penguapan cairan tidak terjadi secara berlebihan, tapi tidak boleh menutupi area yang terjadi luka bakar tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kasa steril atau kain bersih yang lembab untuk menutupi luka bakar tadi tanpa perlu menekannya. Nah, luka bakar derajat 2 yang luas atau derajat 3 itu harus mendapatkan perawatan yang segera karena jika tidak tentunya bisa menyebabkan komplikasi dan juga bisa mengancam nyawa seseorang. Nah, kemudian pada luka bakar akibat bahan kimia, prinsipnya sama, tapi harus segera bilas area tersebut dari zat atau bahan kimia yang masih ada. Nah, minimal disiram dengan air mengalir ya atau NaCl itu kurang lebih sekitar 20 menit. Itu juga bisa menghilangkan sisa-sisa bahan kimia dari kulit dan juga mengurangi rasa nyeri. Hati-hati tentunya pada saat melepaskan pakaian yang terkena zat kimia karena salah-salah zat kimianya tadi bisa pindah ke area kulit yang lain dan akan menimbulkan penyebaran luka bakar. Nah, lalu teman-teman wajib memanggil tenaga medis atau membawa korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan apabila luka tersebut dirasa sudah masuk kategori yang sedang atau berat. Pada luka bakar yang disebabkan oleh aliran listrik, yang pertama wajib segera mematikan aliran listrik jika aman untuk dilakukan atau jauhkan dulu korban dari sumber listrik, tapi jangan sampai menyentuh badan dari orang tersebut karena bisa mengalirkan aliran listrik tersebut ke tubuh kita. Jadi harus gunakan benda-benda yang bersifat isolatif seperti kayu atau plastik yang tidak menghantarkan listrik. Nah, jika korban masih bersentuhan dengan sumber listrik, ingat ya pokoknya tidak boleh menyentuh korban tersebut secara langsung. Pastikan dulu bahwa aliran listriknya sudah terputus. Luka bakar listrik tadi bisa menyebabkan henti jantung mendadak karena terjadinya gangguan irama jantung atau kelistrikan jantung dan bisa juga menyebabkan henti nafas mendadak. Nah, jika korban tidak bernafas atau ada henti jantung, segera lakukan resusitasi jantung paru sambil menunggu bantuan medis. Nah, setelah korban aman, luka bakar tadi bisa dibilas dengan air yang bersih. Ingat ya, luka bakar jenis apapun tidak boleh mengoleskan salep secara sembarangan atau minyak, odol, apalagi mentega pada luka-luka bakar. Tidak boleh, itu hanya mitos-mitos. Menggunakan bahan yang tidak tepat tadi hanya akan memperparah kondisi luka bakar kamu. Jangan berikan makanan atau minuman pada korban yang mengalami luka bakar, terutama jika dalam kondisi syok. Segera panggil bantuan medis jika dirasa korban butuh penanganan yang lebih intensif.